Kenapa pernah kejadian bahwa masyarakat Islam sampai dijajah oleh orang-orang kafir sebagaimana tercatat di dalam sejarah? Ingatlah, orang-orang beriman harus menghukum dengan apa-apa yang diturunkan Allah. Dinyatakannya pada surat kelima ayat 48 sampai dengan ayat 50, surat ketujuh ayat 3. Tetapi kebanyakan orang-orang yang menyatakan dirinya Islam selalu mengambil hukum dari sumber-sumber yang disebut dengan tauhid, tercantum pada surat keempat ayat 60. Dalam hal demikian, orang-orang tidak lagi dikatakan beriman walaupun masih menamakan dirinya Islam. Surat keempat ayat 65 dan surat ke-33 ayat 36. Karena itu mereka telah mencampur adukkan kezaliman pada keimanan hingga keamanan hidup tidak mereka dapati sesuai dengan ketentuan Allah pada surat ke-6 ayat 82. Maka untuk menghindarkan penjajah demikian, haruslah orang-orang yang menyatakan diri Islam benar-benar beriman serta mengikuti perintah dan mematuhi hukum Allah. Perhatikan surat kedua ayat 190 sampai ayat 193. Dan ingatlah dalam garis hukum Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah melanggar hukum, bahwa Allah tidak menyukai orang-orang pelanggar hukum. Dan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka mengusir kamu. Dan fitnah, kesusahan berupa ujian dan perkosaan itu lebih sangat jahatnya daripada perang. Dan janganlah perangi mereka pada lingkungan Masjidil Haram hingga mereka memerangi kamu padanya. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan orang-orang kafir itu. Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama untuk Allah saja. Jika mereka berhenti, maka tiada lagi permusuhan kecuali atas orang-orang yang dolim. Dari susunan ayat-ayat suci di atas ini menyatakan bahwa yang disebut dengan fitnah ialah penjajahan. Maka fitnah atau penjajahan demikian lebih jahat daripada peperangan. Karena masyarakat yang mau perang hanyalah akan mengalami kematian beberapa orang hingga mereka mendapat kemerdekaan. Tetapi yang tak mau perang, maka kematian akan lebih banyak karena siksaan penjajah dan kehinaan pada mana hidup sama dengan mati. Jadi tidaklah tepat jika dalam bahasa kita dikatakan fitnah diartikan dengan tuduhan palsu. Tetapi kebanyakan orang-orang yang menyatakan diri Islam itu sebenarnya telah jadi munafik. Mereka takut perang, takut mati, dipengaruhi oleh hidup duniawi. Maka Allah mengancam mereka dengan siksaan yang dilakukan para penjajah. Mereka menderita hidup sengsara, lenyap secara berangsur, diganti oleh masyarakat penjajah. Dinyatakan Allah pada ayat suci yang maksudnya sebagai berikut. Surat ke-9 ayat 39. Jika kamu tidak bertempur, akan Allah siksa kamu dengan siksaan pedih, dan mengganti kamu dengan kaum selain kamu, dan tidaklah kamu membahayakan Allah sedikit pun juga, dan Allah menentukan atas setiap sesuatu. Maka dengan ayat-ayat suci ini dapatlah diketahui kenapa pernah ada masyarakat yang menyatakan dirinya Islam sampai dijajah oleh orang-orang kafir. Sebabnya ialah karena orang-orang itu telah berubah menjadi munafik. Dalam hal demikian, nyatalah janji Allah pada surat ke-6 ayat 82, surat ke-40 ayat 51, dan surat ke-58 ayat 21. Bukanlah salah pasang, bukan pula keliru. Yang salah pasang yaitu orang-orang yang menanggapi ayat-ayat suci itu tanpa penganalisaan logis.